Halo teman-teman, selamat datang di Kenray Channel. Like, share, dan subscribe channel kami agar kami makin semangat membuat video-video yang terbaru. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. HP terbaik di harga 3 jutaan banyak dihadirkan oleh vendor-vendor smartphone di Indonesia. Selain terbilang harganya pas, fitur-fitur yang ditawarkan juga menarik. HP-HP yang ditawarkan merupakan produk unggulan dari setiap vendor. Dan berikut adalah 7 HP 3 jutaan terbaik versi Kenray Gadget. Cekidot. Realme 6 Pro. Realme 6 Pro memakai layar IPS berukuran 6,6 inci, 399 ppi, dan sudah 90 Hz refresh rate. Untuk perlindungannya sudah memakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk kamera belakangnya, Realme 6 Pro memakai kamera utama sebesar 64 megapiksel berlensa wide, 12 megapiksel telefoto, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel berlensa makro. Untuk kamera depannya, Realme 6 Pro memakai dual setup kamera sebesar 16 megapiksel berlensa wide dan 8 megapiksel berlensa ultra wide. Realme 6 Pro memakai prosesor Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer dan didukung oleh GPU Adreno 618 dan UFS 2.1. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 128 GB. Untuk surat tutupnya sendiri bisa mencapai 280 ribuan. Realme 6 Pro memakai baterai berkapasitas 4300 mAh dengan fast charging 30 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari masih di samping bodi. Dan berikut adalah harganya. Samsung Galaxy A70. Samsung A70 sudah memakai layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci, 393 ppi, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Untuk kamera belakangnya, Samsung A70 memakai kamera utama sebesar 32 megapiksel berlensa wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Samsung A70 memakai single kamera sebesar 32 megapiksel berlensa wide. Samsung A70 memakai prosesor Snapdragon 675 dengan fabrikasi 11 nanometer dan didukung oleh GPU Adreno 612 dan UFS 2.0. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 6GB dan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya hanya tersedia 128GB. Untuk skor AnTuTu sendiri bisa mencapai 170 ribuan. Samsung A70 memakai baterai berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 25 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari sudah di dalam layar. Dan berikut adalah harganya. Realme Narzo 20 Pro. Narzo 20 Pro memakai layar IPS berukuran 6,5 inci, 405 ppi, dan sudah 90 Hz refresh rate. Untuk perlindungannya sudah memakai Corning Gorilla Glass.
Untuk kamera belakangnya, Narzo 20 Pro memakai kamera utama sebesar 48 megapiksel berlensa wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel berlensa makro, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Narzo 20 Pro memakai single kamera sebesar 16 megapiksel berlensa wide. Narzo 20 Pro memakai prosesor MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer dan didukung oleh GPU Mali G76 MC4 dan UFS 2.1. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 128 GB. Untuk ukuran tulisnya sendiri bisa mencapai 290 ribuan. Narzo 20 Pro memakai baterai berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 65 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, USB sudah Type-C, dan sidik jari masih di samping bodi. Dan berikut adalah harganya. Poco X3 NFC. Poco X3 NFC memakai layar IPS berukuran 6,67 inci, 395 ppi, dan sudah 120 Hz refresh rate. Untuk perlindungannya memakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk kamera belakangnya, Poco X3 NFC memakai kamera utama sebesar 64 megapiksel berlensa wide, 13 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel berlensa makro, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Poco X3 NFC memakai single kamera sebesar 20 megapiksel berlensa wide. Poco X3 NFC memakai prosesor Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer dan didukung oleh GPU Adreno 618 dan UFS 2.1. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 6GB dan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 64GB dan 128GB. Untuk ukuran tutunya sendiri bisa mencapai 290 ribuan. Poco X3 NFC memakai baterai berkapasitas 5160 mAh dengan fast charging 33 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, NFC, FM radio, USB sudah Type-C, sudah ada infrared, dan sidik jari di samping bodi. Dan berikut adalah harganya. Samsung Galaxy A51. Samsung A51 memakai layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci, 405 ppi, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Untuk kamera belakangnya, Samsung A51 memakai kamera utama sebesar 48 megapiksel berlensa wide, 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel berlensa makro, dan 5 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Samsung A51 memakai single kamera sebesar 32 megapiksel berlensa wide. Samsung A51 memakai prosesor Exynos 9611 dengan fabrikasi 10 nanometer dan didukung oleh GPU Mali G72 MP3 dan UFS 2.0. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 4GB, 6GB, dan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 64GB dan 128GB. Untuk ukuran tutunya sendiri bisa mencapai 180 ribuan. Samsung A51 memakai baterai berkapasitas 4000 mAh dengan fast charging 15 watt.
Untuk fitur-fitur lainnya tersedia jack 3,5 mm, NFC, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari sudah di dalam layar. Dan berikut adalah harganya. Realme 7. Realme 7 memakai layar IPS berukuran 6,5 inci, 405 ppi, dan sudah 90 Hz refresh rate. Untuk perlindungannya sudah memakai Corning Gorilla Glass 3. Untuk kamera belakangnya, Realme 7 memakai kamera utama sebesar 64 megapiksel berlensa wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel berlensa makro, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Realme 7 memakai single kamera sebesar 16 megapiksel berlensa wide. Realme 7 memakai prosesor MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer dan didukung oleh GPU Mali G76 MC4 dan UFS 2.1. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 128 GB. Untuk skor AnTuTu sendiri bisa mencapai 290 ribuan. Realme 7 memakai baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 30 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, NFC, USB sudah Type-C, dan sidik jari masih di samping bodi. Dan berikut adalah harganya. Vivo V20 SE. V20 SE memakai layar AMOLED berukuran 6,44 inci, 409 ppi. Untuk kamera belakangnya, Vivo V20 SE memakai kamera utama sebesar 48 megapiksel berlensa wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Vivo V20 SE memakai single kamera sebesar 32 megapiksel berlensa wide. Vivo V20 SE memakai prosesor Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer dan didukung oleh GPU Adreno 610. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 128GB. Untuk seluruh AnTuTu sendiri bisa mencapai 170 ribuan. Vivo V20 SE memakai baterai berkapasitas 4100 mAh dengan fast charging 33 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, NFC, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari sudah di dalam layar. Dan berikut adalah harganya.